kan bukan Bapa, Pak. Pak Prengki, sebentar. Mesias itu kan yang diurapi. Kan Iya, bukan Bapa. tapi tertuju kepada Yesus Kristus itu sendiri kan, yang datang nanti kan Mesias itu adalah Yesus itu sendiri kan. Iya, berarti kan Yesus bukan Bapa dong. Iya, tapi kan merujuknya ke sana. Ini justru ingin mendudukkan Yesus itu supaya posisinya itu tidak lagi difitnah. Siapa Gitu loh. siapa yang mendudukkan Yesus? Yesus sendirilah yang duduk. Ngapain kau dudukkan Yesus? Nah, yang berhak mendudukkan Yesus hanyalah Yesus sendiri, betul? Ya, neror iman saya, Umar. Dengarin dulu biar saya jelaskan. Nggak Bukan lebih gua, paham weh. kamu dengan Bang saya. Neplos itu, bukan aku. Bukan aku, Bang Neplos. Iya, Neplos lanjut, bisa lanjut. jeda kok bisa ngomong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu dalil, dung. Kau jangan kasar, kau teroris. Kok bisa begitu? Dungu kau. Loh. Kalian teror iman orang. Kamu ini orang. Kalian kelompok teroris. Wah. Perusahaan negara ini. Nggak Teroris. percaya. Weh, kalian itu penyembah bangke, ada penyembah zombie yang bangkit dari ketiga ada. Nggak usah. Ada. Kalian itu hari Ada. lepas hari bahas Alkitab. Itu namanya meneror. Oh, kok meneror? Secara keagamaan saya. Di mana tertulis? Saya larang kamu. Monyet. Di mana tertulis? Teroris. Monyet. Di Pengikut mana Nabi gila. tertulis? Di mana tertulis? Kerap. Hei, Nabi gila. Sabarlah, Bang Trud. Dasar penyembah batu hitam kau. Udah kau cium batu hitam. Sabarlah, Pak. Yang ciuman mulut itu kan Yudas sama Yesus. Mencium batu hitam, Yang mencium batu hitam. Bukan gitu. Senang kali Dengar aku dulu. berhadapan Udah, dengan kita kalian. kondusif lah. Mencium batu. Torah yang dipegang sekarang itu ada berapa versi? Ada satu versi lah. Dari mana Anda bilang satu versi? Buktinya apa? Lah ya, yang Bapak tanyakan itu versi apanya? Versi Loh, terjemahannya enggak atau versi iya, aslinya? bukan versi terjemahan. Torah yang sekarang, yang dipegang sekarang itu ada berapa versi? Anda tahu nggak Torah versi Samaria? Sekarang saya tanya kamu, Torah Nabi Musa punya Torah kamu mana? Samaria. Loh, Kamu nggak usah berputar-putar ke sana kemari. Kamu Evangelion gunakan apa? bahasa Indonesia yang pas orang biasa Evangelion dengar, apa? orang pahami saja. atau Sekarang saya saya turunkan pertanyaan kamu, Injil yang Injil kepadanya itu diberikan ngambil- Injil itu, pertanyaan ngambil dari saya frasa mana bahasa apa? Injilnya? Sekarang kalau kamu bicara tentang konteks tahu nggak Evangelion? Al-Quran loh, kami orang Kristen nggak pernah percaya Evangelion itu Al-Quran. apa? Gua Nggak nanya pernah lu tahu Evangelion. Al-Quran. Evangelion Nggak usah kamu atau bawa ke Injil dalam itu bahasa apa? ini, bahasa intelektual yang tinggi. Wah, kelas jemaat kau naik-naik Untuk- kelas. Terus Nabi kenapa mendirikan kamu sholat. terus kenapa kamu mengutak-ngatik Injil orang lain? Lo Injil kamu udah dirubah kok. Semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu tujuannya. Supaya apa karya keselamatan itu ada? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yohanes 17 ayat 23. Kalau tidak salah, kan begitu kira-kira. Sederhana. Artinya begini Bang Neplos. Jadi Protes Ya. nih Pak Franky. Pasti protes. jadi tidak masalah. Itu kan pemahaman Bang Neplos dan Bang Umar dan semua teman-teman di Muslim. yang Kurang kita besar tidak Pak bisa- Franky suaranya Pak Franky. Artinya Pemahaman kita- Alkitab itu Pak Prengki. Ya, ya pemahaman itu memang kita tidak bisa menolak apa yang memang menjadi satu pemikiran atau pemahaman itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang kehadiran Yesus itu sendiri, artinya dia ini sudah dinubuatkan. Banyak sekali nubuat-nubuat yang diberikan kepada Yesus itu sendiri. Contohnya salah satunya di Amsal 8:22 sampai 31 itu. Kalau kita baca ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, ya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Sebelum bumi ada loh dia itu. Sebelum air samudra. Itu siapa? Ya ini Itu artinya siapa ini itu? yang dinubuatkan, yang ditujukan kepada. Jadi kita bisa kaitkan dengan Itu ya ini bicara tentang istilahnya ini kan nubuat-nubuat Bang Neflos terhadap itu Mesias Itu siapa? sendiri, Yesus itu sendiri. Ya kalau kita Halo? Oke.
Jadi nubuat itu artinya kalau kita Coba kita ceritakan baca, betul atau betul itu menurut Bang Prengki? kenapa? Hmm. Ya, kita baca biar kita bisa memahami tentang siapa itu Yesus itu sendiri kan. Tuhan Belum habis. terangkan aku. Ya? Jadi sebelum Menurut kita siapa? baca Yesus dia- menurut siapa itu? maksudnya ini adalah nubuat gitu loh Pak. Nubuat yang di jadi Sulap. ah, artinya ini kan di nubuat. Pak Prengki. Kurang kenceng suaranya Pak Prengki. Artinya dia sudah di Nggak, intinya begini, nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dipercaya ketika membahas siapa Yesus selain Yesus sendiri. Intinya itu saja. Baik datang dari nubuat, praeksistensi, atau sampai pasca eksistensi, harus merujuk kepada apa yang Yesus ucapkan. Itu perintahnya, nggak bisa yang lain. Harus Yesus yang ngomong. Jadi, maksudnya nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi-nabi ini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada satu karakter di mana karakter dari Mesias yang dijanjikan itu. Jadi dia Buat-buat adalah lah. abadi, dia adalah anak manusia dan anak Allah. Dan yang ketiga dia mempunyai roh Allah dan diberi gelar ilahinya itu. Kan banyak sekali di situ. Makanya di Nabi Mika ya menubuatkan tentang Mesias yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, namun dia akan lahir di Bethlehem. Iya, Jadi Mesias di kan Mika bukan 52 Bapa, Pak. Pak Prengki, sebentar. Mesias itu kan yang diurapi. Kan Iya. bukan Bapa. Tapi tertuju kepada Yesus Kristus itu sendiri kan yang datang nanti kan Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Iya, berarti kan Yesus bukan Bapa dong. Iya, tapi kan merujuknya ke sana tentang siapa itu Yesus kan kita berbicara. Iya, tentang berarti siapa yang itu diurapi Yesus. Almasih. Ya, artinya kita kan berputar di sekitar Yesus ini. Aku Makanya- adalah Alfa dan Omega. Itu bukan bicara soal Yesus Kristus, tetapi siapa? Tetapi Hologos. Hologos yang tinggal di mana? Tinggal di dalam diri Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, bukan bicara daging. Iya, Logos yang tinggal di dalam Yesus karena itu sama juga, itu adalah Firman, dia kan sama aja juga. Yesus itu sendiri, Logos adalah Yesus. Kan sama aja. Kalau kita bolak-balik juga itu sama juga kayak gitu. Berarti yang disalib Hologos. Nggak bisa dong. Ya kalau misalnya lari Iya, ke sana, yang disalib siapa? Hologos. kalau yang disalib ya manusianya, Ilmu hitam. dagingnya ya, Yang disalib siapa? ya manusianya hitam. itu. Loh, tuh kan. Ilmu hitam. Katanya Hologos, yang disalib kok manusia. Makanya tadi sudah saya bantu. Hmm. Ya tapi Iya. ya itulah, mau kalau kita mau sampai kapanpun kita akan berdebat tentang pemahaman tentang Yesus itu sendiri ya pasti tidak akan berakhir gitu. Karena kontradiksi Pertanyaannya gini Pak Prengki. Bang Prengki, pertanyaan saya begini. Tuhan. Tidak kedengaran Pak Neflos. Suara hilang Bang Nepa, ada telepon mungkin. Kan yang lahir itu manusia Pak Prengki. Halo Pak Prengki. Memang dia turun menjadi manusia kan, Firman itu sudah menjadi daging ya manusia. Kan logosnya itu kan sudah menjadi manusia. Berarti bapaknya masih di. Surga. Bapaknya masih di surga. Nah, kalau bapaknya masih di surga, firmannya di. Bapak itu dia sendiri, dia yang turun, dia mau digimanain juga Berarti tetap surga dia. kosong. Kalau bapak itu Yesus sendiri, berarti di surga kosong. Kalau yang turun itu firmannya doang, berarti bapak di surga nggak ada firman. Siapa bilang kan dia itu kan Yang turun ke dunia firman atau bapak? karena dia sudah menjadi manusia ya turun Iya, yang turun itu sekalipun. firman atau Iya. bapak yang turun ke dunia dalam. Firman itu kan turun menjadi manusia. Ya. Nah, Firman itu. Firman Tapi siapa? Bukan berarti Firman- bukan berarti menghilangkan Oke. eksistensinya si Bapak itu, bahwa Bapak itu tidak ada di sorga. Tapi kan nggak ada Oke. firmannya.
Gini aja lah Bang Franky ya, gini aja Bang Franky, sederhana saja kita. Mungkin nggak Bang Franky itu lebih tahu tentang Neflos daripada Neflos itu sendiri? Kalau berbicara Mungkin nggak? kemungkinan kecil. Kemungkinan Selamat kecil. sore. Udah buka Oke, puasa ya. belum? Sudah. Sore. Nah, oke. Ya pertanyaan kedua adalah, mungkin nggak murid-murid Yesus itu lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri? Aduh, pertanyaannya jangan framing gitu kawan. Loh, sebentar dijawab saja. Dijawab Kamu- saja. Itu namanya meneror iman orang kawan. Nggak Bukan boleh gitu lah. meneror iman. Saya bertanya, saya nggak akan bantah jawaban Anda. Saya hanya bertanya saja. Begini, mungkin nggak Franky lebih tahu tentang Neflos daripada Neflos itu sendiri? Itu pertanyaan Jangan logis. Jangan meneror iman orang lah kawan. Kok meneror? Itu pertanyaan logis. Kalau teror itu bukan begitu. Teror itu kalau Anda sebut Yesus itu sebagai Tuhan, saya habisi Anda ya. Di mana rumah Anda? Sherlock. Itu meneror namanya. Bukan, Ini bukan artinya meneror. berkali-kali kalau bertanya begitu kan udah lah nggak aman begitu kawan. Bukan kawan. Ini justru ingin mendudukkan Yesus itu supaya posisinya itu tidak lagi difitnah. Gitu Siapa yang mendudukkan Yesus? Yesus sendirilah yang duduk. Ngapain kau dudukkan Yesus? Nah, yang berhak mendudukkan Yesus hanyalah Yesus sendiri, betul? Ya, Selain Yesus tidak boleh, betul? ya jelas. Ya sudah, artinya ketika kita ingin tahu tentang Yesus, siapa Yesus, apa itu Yesus, haruslah Yesus sendiri yang menjelaskannya, nggak bisa orang lain, termasuk murid-muridnya, begitu loh. Ya sudah, itu saja poinnya, maksudnya, tujuannya itu. Kan murid-muridnya itu kan pengikut, namanya murid. Tetapi tidak mungkin perkataan murid lebih otoritas daripada perkataan Yesus. Harus perkataan Yesus yang lebih otoritas. Tidak bisa. Kalau perkataan murid sejalan dengan perkataan Yesus, maka itu boleh dibenarkan. Tetapi kalau tidak sejalan, bagaimana mungkin? Gitu loh. Seandainya tidak sejalan ya. Begitu. Lanjut, Mualim Umar. Saya mau merokok. Oke. Kalau kami nggak berkenan ya, Pak Umar, Gimana? Pak Trut. Lanjut Pak Bangun. Silakan Pak Bangun. Lanjut, Pak Umar, saya turun naikkan si user. Dia mengerti Bible. Enggak, janganlah Pak Franky. Sini aja lah Pak Franky. Janganlah, biarlah. Enggak, maksudnya dinaikin dia biar bisa menjelaskan. Karena dia typing di bawah, dia yang mengerti Bible. Jadi tolong dulu, saya turun Ada dulu satu sebentar. bisa naikin nih, Kang. Biar dinaikin dia ya, dinaikin dia. Pak Pragi tetap aja Biar mungkin dia ada masih satu slot kosong itu. Biar masuk aja biar 5. Ini baru 5 ini. Iya, jadi Jangan Pak Umar dilanjut Pak Umar. Kayaknya mungkin ada yang nggak berkenan kalau saya ngomong. lanjut. Lanjutnya nggak apa-apa Pak Budak Angon. Lanjut. Saya tadi ngomong sembah lemah lembut loh. Saya di banded. Maka saya nggak mau ngomong sekarang takut jadi banded lagi. Ketua aja. Iya. Ya, dinaikin Ngomong lagi lemah lembut. Ya, Kita bikin akun lagi, Mualim. Saya turun dulu ya. Janganlah Pak Franky. Ya ntar nanti saya naik, dia jelasin dulu. Udah biar di mute saya- aja lah, di mute. Ya gimana Pak Trut? dia turun. Naiklah, user, naiklah. Biarin aja turun si Franky nggak apa-apa. Ah. Loh, Ya. nggak usah lah. Turun aja kau Franky Mana? Brighton. Ya Tuhan kok jejer 3. Gimana Pak Trut? Menurut Pak Budak Angon, Tuhan kami itu jejer 3. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu Coba bukan kau Tuhan. kasih. Tuhan itu satu kawan. Siapa namanya? Namanya sesuai dengan yang diberitahu oleh malaikat Gabriel. Namanya dia Yesus. Loh, berarti yang disalib Tuhan. Yang disalib itu kawan. Jadi Ilmu begini sulap ini. dulu Bang Umar. Ilmu Saya sulap kasih ini tahu. udah. Eksistensi Tuhan itu kamu harus paham dulu Umar.
Lah iya, yang jadi nama Tuhan kamu Yesus. Ditanya yang disalib siapa? Kok Iya, putar dengar lagi dulu. lah. Saya kan jawab, Kok tapi eksistensi Tuhan itu kamu ngerti Yesus nggak? itu hypostatic union nggak? Yesus itu adalah roh. Nah, gimana kalau bisa Bang disalib? Trud, Aduh. Lanjut, Bang Nepos. definisikan dulu Kalian uni jangan meneror dengan iman unity. orang. Bukan, Kalian bukan. jangan meneror Ini iman bicara orang. soal Kalian akademik. aja. Ini kita harus akademik ya. Antara uni dengan unity itu berbeda. Antara satu dengan kesatuan itu berbeda. Yesus itu bukan satu, tetapi dia kesatuan, bukan satu. Kesatuan dia. Kalau Yesus satu, berdiri sendiri, tidak boleh ada Bapa, tidak boleh ada Roh Kudus, tetapi Kamu dia nggak unity. mengerti. Begini, Maka dengar dulu. una substantia pres personae. Wah, Anda ini mau diajarin Nggak usah biblika. meneror iman saya, Umar. Dengarin dulu biar saya jelaskan. Nggak Bukan lebih gua, paham weh. kamu dengan Bang saya. Neplos itu, bukan aku, Bang Neplos. Iya, Neplos lanjut, bisa lanjut. jeda kok bisa ngomong. Oh, maksudnya ini jeda ini di screenshot ini ya? Oh, Enggak, gitu. itu pribadi kedua itu. Kalian jangan meneror iman orang lah. Dengar ya, saya jelaskan. Si Neplos itu. Iya, bukan aku itu. Kalian itu kalau mau diskusi, jangan kalian aja yang mau didengar. Sekarang pertanyaan saya, mengerti nggak eksistensi Tuhan? Tuhan kami Yesus. Nah, kalian kan nggak paham kan? Dengar ya. Loh. Oh, udah selesai. Pertanyaannya cuma itu aja. Kirain Iya, ada kelanjutannya. Nah, jelaskan dulu. Banyak kali klik-klik. Mengerti. Nah, coba mengertilah sebelum dan sesudah. Sebelum Sesuai. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu dalil, dung. Kau jangan kasar, kau teroris. Kok bisa begitu? Kok ngamuk? Kok ngamuk? Hah? Kau yang ngamuk, teroris. Kok ngamuk? Dungu kau. Loh. Kalian teror iman Kok orang. ngamuk ini orang? Kalian kelompok teroris. Wah. Perusahaan negara ini. Nggak Teroris. percaya. Weh, Sabarlah, Bang Trud. inilah. Sabar, Bang Trud. Sabarlah, jangan begitu. Kenapa kau Kalian yang harus jangan ngamuk-ngamuk? begitu. Dari tadi saya sabar. Karena saya Ya, sudah maaf, paham. maaf. Ada aku bilang. Ada Kalian aku itu kelompok bilang. teroris. Ya, Meneror maaf, iman maaf, orang. maaf. Maaf lah, Adakah Bang aku Trud. bilang? Adakah aku bilang bahwa kalian itu penyembah bangke? Ada penyembah zombie yang bangkit dari Nggak ketiga? perlu Ada. bener itu, nggak usah. Ada. Kalian itu hari Ada. atas hari bahas Alkitab. Itu namanya meneror. Kok kok meneror? Belajar ini, Bro. Teroris Bukan namanya meneror, itu, Bro. kawan. Kalau kamu memframing nggak boleh iman belajar orang, Alkitab. ternyata kamu itu Al-Quran, kamu nggak bahas-bahas Al-Quran, kamu itu teroris. Di mana ada larangan di dalam Alkitab? Di mana ada larangan di dalam Alkitab? Di mana? Di mana? Di mana ada larangan di dalam Alkitab bahwa Apa? tidak boleh membahas Apa? Alkitab? Tidak boleh Kenapa? membahas Alkitab. Di mana? Di mana Saya tertulis? Di secara mana tertulis? keagamaan Di mana tertulis? saya larang kamu. Monyet. Di mana Demi tertulis? teroris. Monyet. Teroris. Nabi gila. Nabi gila. Pengikut Nabi gila kau. Tetap gila kau kan? Gila kau. Dasar Di pengikut mana Nabi gila. tertulis? Di mana tertulis? Kerap. Nabi gila. Sabarlah, Bang Trud. NKRI lah kita. Temanmu itu suruh diam, sabar. Orang Umar. Monyet. bilang dung. diam monyet bilang kau. Di mana? Nabi gila. Nabi gila. Gila kau kan? Nah, Sabarlah, Bang Trud. ku hajar kalian di sini. Sabarlah. Di Neplos. mana Sabarlah. tertulis? Nabi gila. Monyet. Nabi gila kalian. Monyet, Pengikut di Nabi mana? gila kalian. Nah, kan jadi gila kalian kan? Kalian pikir Di mana teroris tertulis? kalian. Itu jangan Kristen gitu. Alkitab itu sudah dikhususkan untuk orang Kristen. Kamu nggak Tidak boleh. ada, sudah dikorupsi, dikarang, dirubah-rubah. Nah, itu Alkitab tuh. Loh, bukan urusanmu itu, bukan kamu. Pengikut Wah, Nabi urusanku gila, lah. dengarlah. Mau bahas dulu Al-Ijr 6 itu. Kalian Penyembah itu pengikut zombie, Nabi gila. penyembah zombie, Nabi penyembah gila. zombie. Dengar Nabi dulu, gila, penyembah zombie. teroris, perusahaan negara yang ini dituduh, teroris.
Yang dituduh gila sama keluarganya itu si Yesus. Teroris, Monyet. munafik, Sabarlah Pak Trut. teroris. Sabar dulu Pak Trut. Sabarlah Apa? Pak Trut. Sabarlah. Sinetron itu dulu, bilang Nyet. sabar. Bukan Iya, Nyet, sabar sabar lah. dulu kenapa Nyet? Jangan marah-marah Kamu teroris. gitu. Sabar kau teroris. Shalom, Begini, assalamualaikum. begini ya. Iya. Nah, ini ada yang sabar nih kayaknya. Gini ya Nyet ya. Di mana tertulis Monyet bahwa di dalam Alkitab itu dilarang untuk membahas pengikut Alkitab. Nabi gila. Stan. Kamu ada nggak? Aduh, Ada. jangan marah-marah. Dasar puasa kau munafik kau. Sinetron itu bilang Jangan itu begitu. pengikut Nabi gila. Al-Isra 6. Sabarlah. Kalian Sabar pengikut dulu. Nabi gila. Perusahaan Sabar, negara ini. Nyet. Sinetron itu bilang. Sabar dulu. lah. Udah. Bukan? Monyet, sabar dulu. Pengikut Di mana Nabi gila. tertulisnya? Sabar kau, beradab kau pengikut Nabi gila. Dasar penyembah batu hitam kau. Udah kau cium batu hitam. Sabarlah Pak. Yang ciuman mulut itu kan Yudas sama Yesus. Pencium batu hitam, Yang cium pencium batu hitam. bukan gitu. Senang kali aku Dengar dulu. berhadapan Udah, dengan kita kalian. kondusif lah. Pencium batu hitam. Kita kondusif ya. Tuhan dibilang Kita ada kondusif tapi lah. nggak ada. Kalian tuh penipu Waduh. tahu nggak? Kumpulan penipu. Sebentar dulu. Apa? Wah, ini pengikut Yesus. Ini pengikut Yesus, pengikut Roh Kudus. Begini, cara kerja Roh Kudus itu ya. Begini ya, cara kerja Roh Kudus begini. Berarti. Iya, Saya- jadi begini. Iya, yang ciuman mulut itu adalah Yudas sama Yesus. Harusnya sinetron itu kau hajar. Jangan orang lain beraninya kau menkroyok. Banci kalian semua. Sabarlah Pak Trut. Demo. Sabarlah. Malulah kalian. Kalau Sabarlah. udah kalah kalian demo. Kau nggak malu sama Roh Kudus? Nggak malu kau sama Roh Kudus? Nyet. Kau nggak punya Roh Kudus? Nggak punya? Nggak punya kau Roh batu Kudus? hitam. Udah kau cium batu hitam Neflos. Kau nggak- Makanya otakmu itu nggak jalan. Kau nggak malu sama Roh Kudus? Aduh. Ini aja lah. Bisa rungkat nih rumahku nanti. Ya, selamat malam. Shalom Selamat Pak. malam, shalom. Ya, ini menurut Bang Neplos. Tadi saya cuma mau bertanya tadi Bang. Tadi ada yang Bentar, Kang. bilang Izin saya meluruskan dulu, Pak Alkitab saya atau Alkitabnya orang Kristen itu sudah dirubah. Itu dasarnya apa? Iya Saya itu. berbicara Nggak tahu seperti itu Pak. Budak Angon nama Bang Enggak, Neplos itu bukan Bang Trut tadi. Iya dari Maaf, itu boleh Pak. sedikit meluruskan dulu teman-teman. Pak Boleh Pak. Udah Kan kan. ya? Lanjut. Setan sama teman-teman, maaf. Mungkin di sini kita emosi boleh lah ya. Tapi saya harapkan kalau Pak Nepos mata monyet ya mungkin itu aja lah yang dibalikinnya gitu ya. Jangan kepada keyakinan agama kami itu nggak bagus juga. Emosi boleh tapi ya harapkan sih ya balas dengan setimpal minimal dulu ya. Karena di bawah Nabi juga nggak bagus. Nepos hanya mata pribadi dia kan yang diserang gitu loh. Iya, yang saya serang pribadinya, bukan agamanya. Kalau mungkin terjadi lagi. Bila Nepos orang gila, kalau mungkin aman lah ya. Tapi kalau kepada Nabi kami yang marah nanti mati bawah, itu yang saya takutkan. Ya teman-teman, mungkin di aja. Dilanjut Pak Kriptan, semoga Pak Kriptan bisa mewakili teman-teman. Yuk kita nawaiatukan kita di sini sebagai orang yang punya jiwa lah, ya kedewasaan. Iya, Dilanjut dari terima kasih, teman-teman. Kamu Pak. terus Pak Angon ya. Ya, terima kasih Pak. Ya tadi saya sempat mendengar bahwa Alkitab orang Kristen itu karangan sudah dirubah. Landasannya teman-teman bisa bilang begitu tuh apa landasannya, dasarnya apa, datanya apa gitu. Iya, Quran kami yang bilang, Pak, kalau Injil itu dirubah-rubah. Masa kamu bisa membandingkan kitab Injil dengan Al-Quran? Orang Kristen tidak pernah percaya Al-Quran, Pak. Ketika kamu ingin Ya. membenarkan satu data, Ya, kalau Bapak terus kamu mau mengatakan buktinya, data orang enggak, lain gini. itu sebentar, Kan gini, Pak. ada Jangan statement, kita ada bicara statement. kok Enggak, gini. dipotong sih. Enggak, makanya saya luruskan dulu. Bapak kan tadi nanya ada statement di Quran kami bahwa Torah dan Injil itu udah dirubah-rubah. Itu statement dari kitab kami. Itu dalil Kan itu. apa hadis? Saya tanya Abang. Loh, itu dalil, Pak, di Quran. Kalau dalil, Di kitab coba mereka udah tunjukkan dirubah-rubah. dalilnya di mana, Bang? Coba tunjukkan dalilnya. Aduh. Surah mana Bentar ya. mengatakan itu sudah dirubah? Hadis, Gimana kalau kalimatnya, hadis Pak? beda ya. Tapi kalau dalil Yang beda. kitab dirubah-rubah, Pak Budangon. Itu Oh, ada di siap, Quran siap, dulu. siap. Kalau yang dirubah itu apa namanya? Saya juga lupa ayatnya. Tetapi kalau bahwa Alkitab itu buatan tangan sendiri, tangan manusia, lalu kemudian mereka mengaku bahwa ini buatan Allah dari Allah,
Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bunyinya seperti ini. Pak, saya nggak bertanya ke sana, Pak. Nggak perlu yang itu. Saya cuma bertanya data kamu ini- ketika menyatakan itu, kamu bilang sudah dirubah. Bahkan kalau karangan Oke. manusia ya memang benar yang Oke. tulis manusia itu, Bang. Oke. Kalau dasarnya apa? Baik. Kalau memang ditanya dasar atau indikasi yang memperkuat bahwa Alkitab itu telah dirubah-rubah, salah satunya adalah terlalu banyak kontradiksi di situ. Pertanyaan saya sederhana saja. Kalau Bapak memang melihat, kitab suci tidak Bapak dirubah, melihat pandangan sebentar. kontradiksi itu Wah, dari mana? Waduh, sebentar dulu. Sebentar dulu, kan belum selesai ini. Silakan. Kita kan punya standar. Jadi pertama yang mau saya tanya adalah kalau memang Alkitab itu tidak dirubah dan memang murni dari Tuhan, apakah mungkin ada pertentangan di dalamnya antara yang satu dengan yang lain? Misalnya ada dua premis yang sama datang dari dua orang yang berbeda, lalu kemudian premis itu bertentangan satu sama yang lain. Mungkin atau tidak itu? Tidak bisa begitu, Coba. Pak. Ketika Anda bilang itu dirubah-rubah, Bapak harus punya data bahwa ini dirubah. Ada saya Ya datanya. sudah, kalian tunjukkan data di mana itu oke. mengatakan Anda, dirubah-rubah. Anda, sebentar. Itu kan ada dalam kitab kami. Nah, sekarang pembuktian kan? Kan kitab kami menarasikan bahwa ada kitab yang dirubah-rubah. Iya, Berarti kami di harus surat membuktikan, mana? kan? Di surat mana? Halo, Pak. Sebutkan aja, Pak, di surat mana? Iya, disebutkan aja di surat mana, biar saya lihat. Bentar ya, saya buka dulu nih Quran ini. Di dalam surah Al-Baqarah 75. Coba Anda buka Al-Baqarah ayat 75. 75 76 Kang. Iya. Itu Quran kami yang bilang. Nah, kalau Quran kami yang bilang, maka kita harus bisa membuktikan benar nggak sih kitab kalian itu diubah-ubah, kan gitu. Kan harus ada buktinya. Nah, ini saya tanya kepada Anda. Torah, Anda kan tahu Torah. Torah yang dipegang sekarang itu ada berapa versi? Ada satu versi lah. Dari mana Anda bilang satu versi? Buktinya apa? Nah, ya, yang Bapak tanyakan itu versi apanya? Versi Loh, terjemahannya enggak atau versi iya, aslinya? bukan versi terjemahan. Torah yang sekarang, yang dipegang sekarang itu ada berapa versi? Tahu nggak Torah versi Samaria? Sekarang saya tanya kamu, Torah Nabi Musa punya Torah kamu mana? Samaria. Loh, Kamu punya Sebentar Torah Nabi dulu. Musa. Kamu mengimani Loh, Torah- itu kok. Makanya sekarang Al-Baqarah ayat 75, ini kita 76. baca sama-sama. Kamu baca itu Al-Baqarah. Ada kitab mereka yang diubah-ubah. Nah, kitab, Kitab kau mereka apa? siapa? Kitab Maka kau apa? kamu? Apa? Apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka apa ini? Mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah Apa Eungalion? nggak usah berputar-putar ke sana kemari. Kamu Eungalion gunakan apa? bahasa Indonesia yang pas orang biasa Eungalion dengar, apa? orang pahami saja.
Atau Sekarang saya turunkan pertanyaan kamu? Injil yang Injil kepadanya itu diberikan ngambil- Injil itu pertanyaan ngambil dari saya, frasa mana bahasa apa? Injilnya? Injil Kalau itu kamu Evangelion punya, bukan. kalau kamu Evangelion punya bukan. Injil itu, baru Evangelion kita bukan. bandingkan Injil kamu itu Evangelion asli, bukan. apa Injil kami yang dirubah. Kita ngomongin Evangelion. Nah sekarang kalau kamu bicara tentang Tahu konteks nggak Evangelion? Al-Quran loh, kami orang Kristen nggak pernah percaya Evangelion Al-Quran. itu apa? Gua Nggak nanya pernah tahu lu Evangelion. Al-Quran. Evangelion Nggak usah kamu atau bawa ke Injil dalam itu bahasa apa? ini, bahasa intelektual yang tinggi. Wah, kelas jemaat kau naik-naik Untuk kelas menjelaskan Al-Quranmu kamu kabar nggak mau. baik. Kamu malah sibuk urusin dengerin kau. kitab orang lain. Dengerin, Evangelion itu kabar baik. Itulah Injil, kabar baik. Paham kau? Kabar baik Paham apa yang kau? diberikan oleh Isa? Lo itu dia sebagai nabi mendirikan sholat. Terus kenapa kamu mengutak-ngatik Injil orang lain? Lo Injil kamu udah dirubah kok. Emang kau tahu? Menyelamatkan manusia dengan apa diturunkan Nabi Muhammad dengan Quran ini. Quran adalah musaddiqal lima baina yadai, membenarkan itu sebelumnya. Tentunya yang sejalan seiring kan dengan apa yang dinasihin oleh Quran. Siapa Yesus dijelaskan dalam Quran kan? Isa itu dijelaskan, dibenarkan bahwa dia datang tanpa Bapa, itu kan benaran. Sejalan dengan kita mereka, ada dalam Quran kita. Dia lahir dan keistimewaan dan mujizat, dibenarkan oleh kita. Ada tulisan mereka, ditulis dalam Quran. Mampu begini, mampu begitu. Kan gitu. Artinya apa? Ya, disinilah Quran itu melengkapi apa yang selama ini sebagai kesalahan mereka ditulis kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Di Bennett. Masa di Bennett Boleh. plus? Di Bennett yang tadi. Di Bennett. Oh, ke Ben. Cuman bangkit di hari pertama, nggak sampai hari ketiga. Oh iya. Nggak Tadi sampai. aku nangkep lagi. Iya. Berarti akun Nevlos kemungkinan ya lebih sakti dari Mr. J kan? Iya. Ini ada bagian veteran, udah bagian veteran. Yang bicara bagian veteran. Udah, ini bisa lebih pelajaran nih. Selamat malam Bang John. Kenapa di kick? Aduh, lagi seru-serunya kok diturunin. Aku gini loh Bang John, aku paling males kalau ditanya dia nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti. Sama kayak gini nih, aku nanya sama Bang John, Injil itu dalam bahasa Greek apa? Evangelion bukan? Terus? Nah, Bang John tahu nggak Injil dalam bahasa Greek itu apa? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik itu dalam bahasa Greek kan Evangelion. Berarti kan Nabi Isa alaihissalam membawa kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya sesuai yang ada dalam Quran kami. Sebagai Nabi utusan yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah itu kabar baik yang dibawa sama Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran. Yang mempromosikan Terus kalau- satu Tuhan. Kalau Injil di dalam bahasa Arab artinya apa? Apa? Injil dalam bahasa Arab. Injil dalam bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab. Iya, bahasa Semitik juga itu. Bahasa Semitik itu ngambilnya kan terus dia kan serapan dari bahasa Yunani itu menjadi Ya duluan Injil. mana? Greek apa ini Salah, Roma salah. sama Arab duluan Arab lah Bang John. Semua Arab sudah bahasa yang ada. bahasa yang paling tua di dunia itu adalah bahasa Arab. Jangan bermimpi kalian Ibrani, Yunani, Evangelion Semitik. itu adalah Jangan. bahasa Yunani. Kemudian Itu Iya, anak lebih dulu baru. mana ada? Aduh, Greek itu sama anak Arab baru. lebih dulu mana ada? Lebih dulu ada Arab. duluan Injil itu Astagfirullah. baru Al-Qur'an. Proto Betul nggak? Proto Duluan Arab Injil dari Al-Quran. jauh lebih dulu lahir daripada Proto Yunani. Duluan mana Injil Aduh. dengan Al-Qur'an? Duluan mana Injil dengan Al-Qur'an? Ya Injil lah lebih dulu. Ya udah, kalau Tetapi kalian kalau akui. bahasa yang dibahas bahasa dung. Yang dibahas Iya, bahasa tadi. artinya Ya bahasa sudah. kalian itu mengikuti bahasa yang ada lebih dulu Injil Hah? itu, makanya Hah? kalian mengikutinya Apa menjadi ceritanya? Injil. Contoh nih Bisa Taurat, begitu? Taurat bahasa mana? Bahasa Arab Bahasa Arab. Sumbernya dari mana? dari Arab. Lo Coba jangan tunjukkan satu ayat Jangan yang hehehe. yang bersumber dari Arab kalau memang itu Taurat Musa itu ada dari Arab. dengar Tunjukkan ya. ayatnya.
Satu Tar ayat. dulu. Bahasa Arab itu adalah bahasa pertama di dunia. Oh, sekarang begini kalau ketawa, bahasa- kalau bahasa waduh, BNN, Arab halo, itulah BNN. bahasa tertua Positif di ini. dunia. Udah, Jangan kau bilang bahasa narkona ini. Arab. Positif. Bahasa Arab. Positif. Jangan bilang bahasa Arab. Gini. Bahasa Arab itu John, bahasa semitik yang tertua di dunia. Sabar Jangan dulu, ngadi-ngadi kau. sabar dulu John, sabar dulu. Dengar Ya, saya dulu sudah John. sabar. Ini biar ditampar sama fakta ya John ya. Jadi silakan gini. kau tampar John, pakai fakta. John tahu nggak Bikin bahasa pemikiran. pertama kali bahasa yang digunakan oleh Adam bahasa apa? Hmm? Bahasa yang digunakan oleh Adam bahasa apa? Coba tunjukkan, aku mau belajar dulu sama kau. Kok malah tunjukkan bahasa yang Tunjukkan dulu. Pasti mau belajar dulu. Adam itu bahasa apa? Udahlah, John. Itu pun ternyata kau nggak bisa jawab, John. Kenapa kau Menurut ngadi-ngadi? Kau udah jelaskan gini, aja. Ini menurut aku sekarang keyakinanmu, pengen belajar dengan Neplos. Jadi di dalam Neplos kitab tinggal Kejadian, John. menjelaskan kepada hamba. Jadi itu dibenar, yang ya minim benar. dengan Siap, ilmu siap, ini. siap. Ya, hamba jadi ini di fakir dalam kitab ilmu. Kejadian, Jelaskan aja lah. di dalam kitab Kejadian, nanti Maulid Umar akan menjelaskannya secara detail bahwa di situ tertulis dahulu bumi ini bahasanya satu, logatnya satu, John. Nah, ente tahu nggak itu bahasa apa yang dimaksud? Makanya coba kau jelaskan dulu, bahasanya satu, logatnya satu. Ya, Oke. bilang dulu nggak tahu Neplos gitu. Nggak tahu Neplos. Mohon penjelasan. Nah, udah kan, gampang. Jadi Iya. bahasa yang dahulunya tinggal di bumi, yang mana bahasanya satu dan logatnya satu itu adalah bahasa Arab. Ya, Oh, bahasa Arab. Di apa mana buktinya? tertulis? Ya, Sabar buktinya dulu. Wah, mana? ini Ya. gimana ini? Bahasa Ente Arab jangan ya. bicara soal di Arab mana ya, tertulis. bukan Aram ya. Diam dulu. Arab atau Arab? BNN, Aku BNN. salah denger. Arab, atau Arab, Aram? Arabik, bukan Oh, Arabik. Arabik, Oke, bukan ya, Aramaik. ya, ya. Berarti Ya. Arab sudah ada sebelum Abraham. Oh, ada. Sudah ada. Aduh, lucu deh. Sudah ada. Oke, Loh, Adam sudah ada sabar. sebelum Abraham. Berarti Adam Yang dibawa sudah ada oleh sebelum Arab. Adam. Iya, iya, iya. Aduh, iya. sabar dulu. Ya, ya, yang ya. dibawa ini aja bahkan pendeta dari Vatikan, salah satu pendeta dari Vatikan yang bernama Udah, Paunis, ceritakanlah dulu. dia bingung dengan saya. Sebentar. Bingung dengan kamu. Iya, sebentar. Pasti Karena dia nggak bisa. karena kebodohan kamu dia pasti bingung Oh, ini. bukan, Aduh, bukan karena dia katanya kurang kayak- bahan. Kayaknya Dia kurang bahan. ini ngomong Jadi ini, gini. tapi kelihatan Waduh, pinter ini. gimana? Makanya otaknya Jangan kuning. dihina-hina kitabmu, John. Kitabmu Bukan, begitu otakmu bilangnya. kuning. Dahulu Harusnya bumi hijau. ini satu bahasanya, satu logatnya, John. Iya, Itu di sebutkan kitabmu aja. yang bilang. Nah, Di mana Arab itu sudah ada sebelum Abraham. Waduh. Hmm. Ente tahu nggak, John, itu bahasa apa yang digunakan menurut kitab Kejadian itu? Bahasa apa? Kau Nah, jelaskan kalau nggak dulu. tahu, Kau bilang bahasa iya kalau nggak tahu Arab. makanya diam. Baik Budi saja, Iya. Baik Budi. Kau tanya Tolong terus dicekek dengan dulu aku. lehernya. Kamu tahu nggak John? Kamu tahu nggak Waduh, John? Kau sudahlah. nanya balik. Ya, dicekek dulu lehernya Tugas kamu biar menjelaskan, dijelaskan, John. Bukan bertanya Ya. balik. Ayo lanjut. Ya makanya dicekek lehernya ini biar dikasih tahu jawabannya. Iya, lanjut. Oke. Bahasa yang dibawa oleh Adam itu adalah bahasa Arab. Sebagaimana kemudian bahasa Arab itu bertahan kepada salah satu orang yang ada di Bahtera Noah. Ini bahasa Arab, ini bahasa pertama dibenarkan nanti sesuai Iya, dengan Alkitab lanjut. ini bahasa Arab. Nah, Ya. buktinya apa? Ya. Sekarang kita bicara soal fakta. Kita bukan bicara soal ngada-ngada lah. Kita bicara soal fakta Iya, saja. iya, terus. Seandainya bahasa Aram, seandainya bahasa Hib, Pakai waduh, kok- seandainya. Kau Loh, ini jelaskan gimana saja. ini? Jangan lagi pakai dicekek seandainya. lah. Ini Aku belum bahas Yesus punya loh ini, masih bahasa Arab ini. Aduh, kau pakai Oh, seandainya. udahlah, John, enggak. Jangan berandai-andai lagi. Kau jelaskan. Enggak gitu. Kenapa ente itu enggak pernah berubah dari dulu begitu? Tidak ada Loh, kalau yang saya bertambah dan berubah, bertumbuh. pasti saya sudah mu'alaf. Bukan, gila Karena itu saya jangan tidak dipelihara, berubah, John. makanya saya tetap Kristen. Bukan, gitu. bukan. Gila itu jangan dipelihara. Yang dipelihara itu lele, John. Hijau. Bukan, yang dipelihara Ganti itu dulu lah lele, profilmu ayam. ini dengan Jangan gila otak yang dipelihara. hijau. Jadi Kok gila kok enak dipelihara? ini, otak kok kuning. Bukan begitu. Yang dipelihara itu ternak B2 bisa Udah kayak lanjut. babi. Aku mau gitu tahu loh. cerita Arab Ini bahasa kok gila pertama yang tertua di dipelihara. dunia. Ya Sekarang sudah, kau dengar, jelaskan. dengar. Ini singkat saja. Sekarang saya tunggu. Baik, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Jadi, kenapa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama di dunia? Apa indikasinya? Apa indikasinya? Indikasinya adalah sampai detik ini
dan detik-detik seterusnya, menit-menit setelahnya. Bahasa Lu Arab main bola adalah tuh gimana sih bahasa pakai detik-detik dan menit-menit seterusnya? Menit-menit dulu, baru Aduh, detik-detik. kerak. Ngomongnya. Jangan Jon, menit-menit. jangan tunjukkan Aduh, jangan kau itu biasakan makhluk kelas 2. Kalimat itu disusun berurutan. Jadi Jangan kau menit-menit, tunjukkan kemudian kau itu detik-detik. adalah makhluk kelas Jangan 2. dibalik. Kenapa kau harus contoh menunjukkan ciri-ciri makhluk kelas hewan, 3. John? Kenapa kau harus tunjukkan ciri-ciri kehewanan jangan di dalam ngebacot. dirimu Lanjut, itu? saya dengerin. Iya, janganlah. Natur hewanimu ditahan dulu. udah, Ya cara sudah, hewan bicara sabar. kan. Ya sabar makanya. Natur hewanimu itu ditahan dulu. Ayo cepet. Aduh, ketawa melulu. Ya ini. sabarlah. Jangan terburu-buru. Kalau mau dapat ilmu itu pelan-pelan. Udah ngebacot melulu. Waduh, kok ngamuk sekarang? Enggak lah. Lanjutkan. Ya sudah, tahan ya. Natur Iya, hewannya udah pegang ditahan ya. kuat ini. Oke, Ini udah pegang. pegang kuat. Udah lanjut. Mulutnya yang dipegang, jangan apanya yang dipegang, Mulut dipegang. lato-latonya. Iya, Mulut mulutnya dipegang. ditahan. Iya, supaya nggak berbicara, John. Ditahan gitu. Mana Gitu, coba. mulut itu nggak bisa dipegang kecuali giginya mancung kayak Mr. Jum. Oke. Nah, kan gimana ini? Gimana mau dapat ilmu si John ini? Nggak dikasih orang berbicara, bingung kita jadinya. Cepat, saya Ya, hitung sudah sampai ya? 3. 1, 2, Ya, 3. tahan ya. Oke, tahan ya. Ya. Kenapa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama di dunia? Apa faktanya? Kita bicara soal fakta. Bahwa sampai detik ini dan detik-detik seterusnya, menit-menit, jam-jam, bulan-bulan, tahun ke tahun, bahasa aduh gimana ini? Hewan lagi ini yang Kayak bereaksi. nunggu THR aja kau, detik-detik menit-menit Bukan. kayak mau buka puasa aja kau. Ya lanjut. Aku kan ketawa. Ya ampun. Aku cuman ketawanya kau langsung Iya, apa cuman kan pikiranmu? Makanya lato-lato bukan, John. itu Masalahnya dipegang. ketawa. Lihat dulu Bukan, lato-lato kan. tinggal 2 atau masih Bukan. lihat dulu nada lato-latomu. Jangan-jangan nada tinggal 1 ketawamu lagi itu enggak gabung. estetik, John. Enggak masalahnya, nada ketawamu enggak estetik gitu loh. Udah lanjut. Kurang Saya hitung, kurang saya nikmat hitung, didengar saya hitung gitu mundur. loh. 3, 2, 1. Bukan ngitung, diam dulu, ditahan, coba ditahan. Coba di apa dulu, dijepit mulutnya, paruhnya atau congornya dijepit dulu. Pakai jari jemari. Sambil kau pegang lato-lato. Lanjut. Waduh. Sekali lagi ya, nanti kalau bereaksi cekikikan lagi, berarti John itu apa? Hewan atau manusia? Hewan ya? Nah, jangan ngasih reaksi dulu ya. Kalau manusia jangan ngasih reaksi dulu. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa pertama di dunia. Kenapa? Karena kuat indikasinya sesuai dengan fakta. Sampai detik ini, detik-detik seterusnya, menit, jam, bulan, tahun, dan sampai kapanpun, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya di dunia, paling banyak di dunia, paling lengkap di dunia. Bahasa Arab adalah bahasa yang mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan. Kenapa? Karena faktanya jumlah kosakatanya 12,3 juta. Sekarang, seandainya bahasa Arab diserap atau diadopsi dari keluarga besar Semitik, seandainya Aram semisal ya, kita hitung jumlah kosakata dalam bahasa Aram, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yunani. Berapa jumlah kosakatanya? Lama kali kau. Aduh, gimana ini? Jelaskan Ini mau saja. Ini kau muter-muter. Aku tanya gini. Sabar, Aku ini tanya fakta. satu dulu. Coba sebutkan arti Adam. Aduh. Sebentar, Adam ini apa? fakta. Kan Ini kalau fakta. Adam Sebentar. itu dari bahasa Arab, kau jelaskan Adam artinya apa? Sebentar dulu. Tanah, sebentar dulu. Di mana tulisannya Ini Adam bisa, itu artinya tanah? sudahlah. Aduh, Kalau kamu jangan ngadi-ngadi. Bukan Kapan dari tadi Adam yang namanya kau tanah? tunjukkan itu, yang kau tunjukkan itu Jangan cuma ngadi-ngadi, reaksi-reaksi hewan nih, John. Adam Aduh, artinya tanah itu di natur. mana tertulis? Ini Aduh, udah parah. hipostatik Mulai hewan marah ini nggak bisa. Inilah jurus-jurus yang digunakan Neplos. Coba, Ketika dia tidak John, bisa lagi berdialog, maka dia akan membual. Bukan, mendongeng. coba jujurlah, Karena isi jujurlah kita kepalanya dalam ini diskusi. menandakan bahwa dia penuh inspirasi yang akan membawa cerita-cerita baru berdasarkan apa yang dia rasakan. Inilah Ya. ciri-ciri Neplos. Dia Ya, selalu ya. berfilsafat.
Ya, Iya. jadi kita harus Oke. maklum. Mungkin karena maklum ya. indikasi dia tadi Ya, kurang makan curhatnya dia atau apalah di kehausan Facebook karena di bulan di Instagram. Ramadan ini. Jadi Ini kenapa ini indikasi curhat dia malah di TikTok? berdialog ngadi-ngadi. itu Jadi kita bergantian harap maklum lah. bicaranya. Iya. Kalau Iya orang lah. yang tidak mau memberikan Jadi- kesempatan orang lain menjelaskan itu tidak berdialog, bukan orang cerdas. Bukan. Orang Dia pintar akan tidak bisa mendengarkan apa pendapat orang lain. Masalahnya dia Tidak bukan dengan orang. ngadi-ngadi. Dia bilang Tidak bahasa dengan Arab susah itu payah bahasa menghalangi tertua. orang untuk memberi Padahal sudah penjelasan, jelas-jelas jawaban. bersama-sama kita ketahui bahasa Nggak tertua itu dewasa adalah ini, Pak bahasa John. Arab. Pak John Peter Bahasa harusnya yang lebih lebih tua dewasa. dari bahasa Arab gitu. Nggak layak Yuk untuk kita dihargai, Pak John, nonton kalau begitu. oten yuk. Yuk kita oten yuk. Oke John ya, sudah ya, sudah diam dia. Baik John, satu pertanyaan saya John sama kamu John, satu saja. Kapan terakhir kali kamu itu kecelakaan dan kepalamu itu kebentur sama batu? Jujur aja. Kapan terakhir kali John? Silakan dijawab John. Halo, John? Jangan malu. Jangan langsung matanya berkaca-kaca. Jawab. Halo, John? John? Halo? John? 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 Halo? Shalom? Iya, Shalom, Bang John Peter ini suka lupa. Dia Iya. siapa kita. Enggak, dia di mana, langsung sedih. suka lupa. Dibahas itu dia langsung sedih karena dia pernah bilang bahwa ya memang aku pernah jatuh dari motor, kepalaku kebentur sama tembok. Tapi Ini aku lagi betol ini dengar kamu ngomong ini. Kau dengar lanjut lah. Iya, karena selalu menghalangi orang sedang memberi jawaban, penjelasan. Itu nggak dewasa berdialog seperti itu, Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terguncang itu bukan sedih bang, terguncang dia. Iya. Ya, itu sebuah tanda yang jelas, Bang John. Kalau berdialog itu menghalangi orang menjelaskan, berarti Anda sedang kesulitan. Iya. Jadi gini, wahai bani-bani Oten yang histeris di bawah, kalian jangan bermimpi kalau bahasa Yunani adalah bahasa tertua, bahasa Hebrew adalah bahasa tertua. Mimpi kali ya. Bawa tidur mimpi kalian itu sampai tidur kalian itu apa ya? Membuat kalian terbangun di neraka ya. Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama yang dibawa oleh Adam. Indikasinya apa? Sampai sekarang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya di dunia, 12,3 juta kosakata yang terdiri dari ratusan ribu akar kata. Bagaimana mungkin bahasa Arab itu adalah bahasa serapan? Dia nyerap dari mana? Nyerap dari nenek moyangmu? Ya nggak mungkin dong. Itu sebagai salah satu bukti bahwa bahasa Arab adalah bahasa tertua. Kenapa? Buktinya dia adalah bahasa yang paling berkembang. Bagaimana mungkin kalau bahasa Arab datangnya kemudian dia bisa melampaui, dia bisa mengalahkan, dia jauh lebih lengkap daripada bahasa-bahasa yang lebih dulu ada. Bagaimana mungkin? Logisnya di mana? Jadi pertengkaran para arkeolog, pertengkaran para pakar ilmu linguistik termasuk Julia Kristeva dan teman-teman, bahwa ketika mereka mengatakan bahasa Arab itu adalah opsi kedua, bahasa yang pertama kali dibawa oleh umat manusia, ternyata itu adalah menjadi opsi pertama. Itu pakar ilmu linguistik mengatakan demikian. Bahasa Arab adalah bahasa pertama kali yang dibawa oleh Adam, tetapi itu menjadi opsi kedua. Gitu loh. Ternyata itu opsi pertama. Pada saat peristiwa Babel, Johnnya, Bang. Menara Babel, ya, pada saat peristiwa Menara Babel yang membuat Tuhan itu murka, sehingga mari kita kacau balaukan bahasa mereka supaya mereka terserak-serak di bumi ini. Lahirlah bahasa kalian, bahasa Yunani. Lahirlah bahasa kalian, bahasa Spanyol, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Itu bentuk kutukan Tuhan itu, bahasa kalian itu. Itu bahasa kutukan itu, bentuk Tuhan murka. Awalnya bahasa Arab. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu harus datang dari turunannya Yismail, bukan turunannya Ishak? Karena Yismail yang akan menjaga bahasa ilahi, bahasa Allah yang diajarkan oleh Adam. Yismail, bukan Ishak. Nah, Ishak serta turunannya itu bentuk sebagai kutukan Tuhan terhadap bahasa mereka. Gitu loh. Ini biar tahu dulu nih bani-bani Oten ini, sesuai dengan kitab Kejadian kalian itu. Pada mulanya bumi itu satu bahasanya, satu logatnya. Apa bahasanya? Bahasa Arab, Bos. Bahasa Arab. Gitu dia. Ya silakan mualim yang lain.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ahli surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, assalamualaikum itu adalah kata-kata salam keindahan, salam kenyamanan, salam keselamatan, salamnya calon para penghuni surga nanti. Dan kalau kita bicara mengenai soal bahasa, ini menarik ya. Menariknya seperti ini. Dewa pernah menanyakan kepada umat Kristen di seluruh dunia itu ya, bahasa yang digunakan ketika kita nanti di surga itu pakai bahasa apa? Mereka tidak ada yang tahu satupun juga. Tidak ada yang tahu. Bahasa Alhamdulillah di Islam kami diberitahukan. Bahkan pada saat kami itu di alam kubur, kami menggunakan bahasa Arab. Man rabuka. Pada saat kita di surga nanti, Allah langsung memberikan kata selamat dengan kata-kata dengan bahasa Arab. Di dalam surah Yasin ayat 58. Di dalam hadis dijelaskan bahasa kita di surga menggunakan bahasa Arab juga. Nah, bagaimana dengan umat sebelah? Pakai bahasa apa yang digunakan ketika di surga? Kalau ada yang bisa jawab, gue besok habis maghrib kawin lagi. Ayo. Bahasa roh. Tetap dia menang sendiri tuh. Iya. Aduh, menyedihkan. Kalau kali. bahasa Serius tawarannya Bang Dewa. Aku bisa. Iya, kalau ada si Luga mengatakan bahasa Ibrani Semitik katanya. Ah, itu dia. Sementara petunjuknya tidak ada sama sekali. Kami umat muslim, alhamdulillah diberikan yang namanya hadis, diberikan yang namanya petunjuk bahwa kami menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Ikhwan fillah ya. Silakan kalau tidak percaya tanyakan ke umat sebelah. Akbar. Silakan tanyakan. Betul. Kalau nggak percaya Bang Dewa, suruh mereka jalan ke jalan tol di tengah. Ada kontainer lewat, pasti nanti tahu ya. Allahu Akbar katanya begitu. Iya. Kenapa mereka selalu memakai kata Allah? Senang hati mereka. Spirit itu setelah terbentuk dari genetika Adam. Adam yang membawa lafaz Allah itu tadi, alif lam lam ha. Kenapa nggak yod he fa fe? Kenapa nggak sepercaya diri itu kalian bani-bani oten? Kenapa harus kalian pakai Allah, Alkitab, Rasul, dan istilah-istilah bahasa Arab kalian curi, wahai pencuri? Kenapa? Kenapa? Karena kalian mengakui bahwa bahasa Arab itu terlalu sempurna. Maka Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Apa arti mudah memahaminya? Mudah memahaminya artinya bahasa Arab bisa mengistilahkan segala sesuatu. Bisa dia ada istilahnya, kita enggak. Kita enggak bisa, bahasa Arab yang bisa. Itu sebagai bukti. Nah, apalagi salah satu buktinya ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu bangsa Arab sendiri nggak tahu artinya. Bedakan antara bahasa Arab dengan bangsa Arab. Beda. Kalau bangsa Arab betul datangnya kemudian. Tapi kalau bahasa Arab itu datangnya mula-mula. Dibawa oleh Adam. Makanya bangsa Arab nggak tahu apa artinya ayat-ayat mutasyabih itu. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu menurunkan wahyu menggunakan bahasa Arab. Gitu loh. Kepada Adam. Ya kan? Betul Maulim? Ya, silakan. Siap. 86. Dan ini ada pertanyaan dari Hatu Sendi. Dewa jelaskan kapan Muhammad disunat, umur berapa, surat apa, saya siap mualaf. Saya ulangi sekali lagi sama ente ya. Islam tidak butuh manusia seperti ente ya. Ente nggak perlu mualaf. Ente tetap kafir aja udah ya. Terima kasih. Dia pikir Islam butuh orang kali ya. Islam itu nggak butuh, ya nggak butuh. Ya, gue jelaskan tidak ada, gitu aja ya. Jadi ente tetap kafir aja udah. Gue seneng kalau ente tetap kafir. Makasih. Wih, mantap banget. 12,3 juta nih bos. Senggol dong. Senggol dong katanya. Aduh. Mantap bosku. Ya nggak ya, bisa lah disenggol, gila-gila. Si Petro, haleluya gitu kan. Dia bilang, saya mualaf. Kalau misalkan ada, nggak ada, kata Dewa, udah. Ente nggak perlu mualaf. Islam najis, nerima orang seperti ente, ya.
Cukup ya jawabannya ya. Dan kalau misalkan mau bertanya, Makanya gini saya ya, akan jawab. boleh Itu milah menambahkan Ibrahim. sedikit, Ustaz. Milah Ibrahim di dalam Ustaz. ajaran agama Islam ada belasan bahkan puluhan milah Ibrahim yang diikuti oleh kami sebagai umat Muslim. Salah satunya apa? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah yang namanya menuhankan manusia. Begitupun kami tidak pernah menuhankan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan yang namanya poligami, istrinya 2, bahkan istrinya 3 kalau nggak salah ya. Tetapi di dalam kekristenan, Kristen melakukan poligami Tuhan. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan poligami Tuhan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung? Tidak ada sama sekali. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam disunat, kami pun alhamdulillah disunat. Nggak percaya? Gue siap open game. Gue disunat ini. Nah, begitu coy ya. Tuan burung mana nih tuan burung? Kok tuan burung? Ini Ustaz. Oten-oten itu Ustaz, ya apa namanya, dia membanggakan dengan bahasa Ibraninya, tapi kebanyakan mereka nggak bisa gitu, nggak bisa dengan bahasa Ibraninya. Suaranya kecil kali, Bang. Oh, iya kira-kira tiba-tiba kok menghilang, gua kira apaan. Bang Bagus suaranya kecil, Bang. Halo. Itulah baru strength. Sudah, Bang. Tuh boleh. Sudah, Bang. Cep. Iya, Ustaz. Oke. Makanya gini, Ustaz. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab. Pun di saat dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi di Jabal Rahmah, ya. Dan saat ini alhamdulillah makam Ibu Hawa pun ya masih ada di Jeddah, di tanah Arab. Nah, jadi oten-oten itu gimana nggak mempercayainya, itu adalah akal dan pikiran yang nggak waras gitu, Tas, ya. Gitu, ya. Terus oten-oten itu membanggakan dengan bahasa Ibraninya, tapi kebanyakan nggak bisa gitu ya, nggak bisa dengan berbahasa Ibrani itu, sedangkan kita umat Muslim dari kecil sudah diajari bahasa Arab, karena Al-Qur'an itu memang di situ ayat-ayatnya jelas ya bahasa Arab. Nah, makanya kenapa saya dulu pun sering bertanya kepada para penginjil, sering bertanya kepada para pastor. Kenapa di setiap negara, di setiap wilayah itu arti dan maknanya berbeda, tidak seperti Al-Qur'an. Dimanapun tempat, Al-Qur'an tetap sama, arti dan ayatnya tetap tidak ada perubahan. Seperti itu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz Dewa. Ya, mantap, Pak. Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu di kaki bukit Himalaya, di India. Tetapi bahasa apa yang mereka pergunakan? Bahasa Arab. Nabi Adam bertemu dengan Bunda Siti Hawa menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Semua menggunakan bahasa Arab. Ya. Ya itu aja. Kalau mau rujukan sama yang namanya bukti, ayo Kristen silahkan, bahasa apa yang digunakan ketika di surga. Kita berikan bukti sama-sama di sini. Mampu atau tidak menjelaskan kalau misalkan nanti di surga nanti bahasa apa menurut ajaran Kristen. Kalau di Islam, alhamdulillah kami jelas. Kalau Oten apa nggak pakai bahasa isyarat aja, Tat? Bahasa tubuh, Mahadewa paling jago bahasa tubuh. Woi, apalagi sama istri nanti malam Jumat. Paling hebat, Dewa. Bisa aja. Iya, karena begini ya. Jadi alhamdulillah ya, Islam lengkap. Iya. Karena kita harus mengakui bahwa mana lebih dulu antara bahasa dan bangsa. Ya jelas bahasa dulu, baru tercipta bangsa. Iya, kalau bangsa Arab, betul. Nah, Oten-Oten ini keliru. Dia pikir bangsa dulu yang terbentuk, lalu kemudian bangsa itu menyepakati bahasanya bahasa apa. Wah, ini kan ngaco sekali. Jadi pada saat bangsa itu terbentuk, mereka belum punya bahasa. Nah, lalu pada saat bangsa itu terbentuk, mereka ciptain bahasa. Ya nggak gitu.
Bahasanya sudah ada sejak awal Nabi Adam, bangsanya terbentuk kemudian gitu. Makanya kenapa oten-oten itu bilang upah dosa, pakai kata dosa lagi. Dosa itu adalah upah dosa adalah maut. Maut itu bahasa apa? Itu salah satu contoh yang menjijikkan ya. Upah dosa itu kan adalah penyaliban itu kan adalah peristiwa yang sakral bagi mereka ya. Di mana Yesus itu menebus maut begitu. Maut itu bahasa Arab itu mauta, amutu, maut, kan mautul, mauta. Jadi itu sebagai bentuk bukti bahwa bahasa Arab itu memang sudah ada sejak awal. Nah, maka kalau menurut bangsa Arab yang benar itu adalah kun fakana, sesuai dengan kata Dr. Zakir Naik. Zakir Naik bilang begitu. Kalau bangsa Arab bilangnya kun fakana, terjadi, jadi, maka terjadilah. Tapi kalau bahasa Arab artinya apa yang Allah perkenalkan kepada Adam itu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apa bedanya kun fayakun dengan kun fakana? Kalau kun fayakun hanya bicara saat itu saja, present dia sifatnya. Kalau kun fakana, tapi kalau kun fayakun dia past, present, and future. Allah akan menjadikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Makanya Arab bingung, loh ini sastra ini begitu tinggi ini. Bahkan kita bangsa Arab aja gak bisa menciptakan sastra seindah ini. Kenapa si Muhammad SAW bisa menciptakan sastra seindah ini? Wahai Muhammad, kamu belajar. Kalau bukan asumsi, tunjukkan nama Hawa juga di dalam teks originalnya. Kita sama-sama di sini ya. Karena yang namanya tidak ada di dalam Al-Quran tidak merusak sama sekali keimanan. Ya, silakan Jokolin same-same kayak orang India. Bukannya mereka yang nyulik nama Hawa, Bang. Lagi-lagi mereka mencuri Hawa. Tunjukkan bukti. Iya, kita kan tunjukkan bukti hadis, nanti. Bang, Kita adanya di hadis. Iya, kita adanya di hadis. Mereka nggak ada di mana-mana. Yang ada F apa lagi, Bang? Oh, lanjutlah. Evi. Iya, Evi. Lanjut. Iya, tunjukkan kepada kami ya. Ente mau coba-coba kayaknya ente. Saran gua, mendingan ente belajar Islam saja, udah ya. Belajar Islam. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu aja. Andaikan di dalam Al-Quran tidak ada nama Hawa, diakui memang tidak ada. Di situ hanya disebutkan istrinya. Dalam kurung namanya Hawa. Memang tidak ada, itu tidak merusak keimanan kami sama sekali. Ya, perlu ente tahu di situ. Hahau! Kalau ngomong-ngomong terawih enggak? Ada pertanyaan, ada ini ya, ada typing ya. Nama Siti Hawa tidak ada di dalam Bible. Adanya pesundal mungkin di Bible ya. Jadi menyerangnya bukan menyerang merusak keimanan. Karena mereka sudah tidak mampu untuk merusak menyerang keimanan, nggak bisa. Kalau dewa pribadi ya, kalau misalkan seorang Mahadewa mau dimurtadkan, itu mudah. Buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Murtad gue hari ini. Hari ini gue murtad ini. Tuh sumpah gue ya. Saya sudah tidak mau murtad lagi, Tat. Sudah nggak mau murtad lagi saya, Tat. Enggak, ini andaikan gitu ya. Andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran satu surah, saya siap murtad, Pak. Saya siap murtad. Kalau misalkan yang membuatnya itu adalah orang Hindu, saya masuk Hindu. Kalau yang membuatnya orang Buddha, saya akan masuk ke dalam Buddha. Kenapa? Kenapa saya takut? Allah sudah menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, makhluk mana yang sanggup, Pak, untuk membuat ayat semisal Al-Quran? Kalau Allah sudah menjamin, silakan, bikinkan ya. Mereka disibukkan dengan hadis-hadis palsu, ya kan? Hadis-hadis palsu. Sementara ayat-ayat spektakuler yang ada di dalam Al-Quran, mereka tidak peduli sama sekali. Tidak ada yang peduli. Yang mereka suka itu terjemahan. Yang mereka suka hadis-hadis palsu, ya kan? Sementara yang namanya originalnya mereka tidak suka. Yang namanya aslinya mereka tidak suka. Sukanya yang palsu-palsu. Sebagaimana kitabnya, kitab terjemahan, itu yang namanya terjemahan, itu adalah palsu. Sampai-sampai jangankan kitabnya, Tuhannya diterjemahkan sama mereka. Gimana? Masih mau ngelawan? Silahkan. Masih mau digunakan akal? Silahkan berpikir di situ ya. Ngomong-ngomong ini tarawih dulu. Dewa mau tarawih dulu ya. Lumayan dapat 8 ini. Hihi. Terima kasih banyak semuanya. Dewa tarawih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat seiman ya, mohon dibantu di tap-tap layar HP kameranya dan di follow akun hostnya ini Bang Umar dan di follow akun yang di atas ini ya. Mohon bantuannya biar kita bisa syiar Islam ya. Ya, assalamualaikum, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini. Menurut Bang Andre, udah ini, udah kebal, gua udah kebal. Ya, kabar gimana Bang Andre? Ya, alhamdulillah, begini aja, apa adanya. Gimana? Nggak ada Oten. Oten udah ada Nevlos, ada lu, ada gua, mana mau naik. Mana mau mereka naik. Sekarang oten-oten pada takut untuk masuk di komalnya Bang Umar. Kenapa? Pada takut. Ya karena sudah nggak bisa melawan kita gitu loh. Selalu bisa kita apa namanya bikin kejang-kejang. Kalau Oten nggak mau masuk ruangan gua karena takut disidak. Bilang coba bener, gue datengin, kasih alamatnya sini atau gue cari. Kalau gue mah jangan bilang nggak ini, hayu coba dites. Ya udahlah, gak usah debat lah, berantem lah kita nanti itu.